Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang lansia pelaku pencurian sepeda motor tetangganya sendiri diringkus polisi di Kota Makassar. Hendak menanam padi, seorang guru tewas tersambar petir di sawah miliknya. Konsep terobosan baru, kafe jajanan kaki lima disajikan di dalam salah satu mal di Kota Makassar. Seorang lansia ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri di daerah Kasandaran 4, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Lansia bercucu 7 ini menyatakan terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Beginilah aksi seorang lansia saat hendak mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri yang terparkir di depan rumah Jalan Kesadaran 4, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada 29 Desember tahun lalu. Pria berusia 60 tahun ini telah memiliki 7 cucu, warga asal Jalan Borong Raya, Kota Makassar. Ini motor yang pencuri. Gimana cara mau bikin motor? Aku pakai beli nasi, kalau mau ambil terus-terusnya ini motor. Itu ditinggal Pak. Menurut polisi, pelaku terpaksa mencuri sepeda motor karena terdesak faktor ekonomi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi dapat mengidentifikasi dan meringkus pelaku pada Kamis lalu. Itu korban parkir atau simpan di sebuah gang di dekat rumah korban. Kemudian pada malam, pada saat kejadian, setelah kita lakukan interogasi dengan pelaku pada saat tertangkap, itu terungkap bahwa pelaku pada saat melintas di gang tersebut melihat sepeda motor itu terparkir, maka dia dengan menggunakan kunci yang dibawa, kunci sepeda motor milik pelaku sendiri ini dibawa, coba untuk menghidupkan sepeda motor itu dan menggunakan kunci. Setelah itu bisa hidup, pelaku kemudian membawa sepeda motor itu di suatu tempat. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Aksi pembobolan kotak amal masjid di Kota Parepare terekam kamera pengawas. Pelaku membobol 2 kotak amal kemudian mengambil uang sejumlah ratusan ribu rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak seorang pria masuk ke dalam masjid berpura-pura sholat, lalu membobol kotak amal Masjid Ar-Rozak, Kota Parepare pada Kamis lalu. Memanfaatkan kondisi masjid yang sedang sepi, pelaku menghentikan sholatnya lalu membobol 2 kotak amal, kemudian mengambil uang sejumlah ratusan ribu rupiah. Kalau udah maghrib itu nanti diambil, kalau sudah kali-kali sudah di jalan itu mesti cewek kalau maghrib baru diambil. Ya. Tapi ini yang subuh belum diambil. Ya. Berapa ini Pak kotak amal yang dibobol ini? Kalau kotak amal yang dirusak itu cuma 2. Satu kayu, satu aluminium ini. Ya. Kalau ininya Pak, tadi ini pelakunya sempat pura-pura sholat ya? Pelakunya memang pura-pura sholat. Tapi itu juga sholatnya tidak sampai, cuma 1 rakaat saja. Ya. Satu rakaat saja. Ya. Setelah kosong dia beraksi. Iya. Akibat kejadian itu, pihak masjid kehilangan uang sejumlah ratusan ribu rupiah. Berbekal rekaman kamera pengawas, pihak masjid telah melaporkan kejadian ke polisi. Kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan polisi. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Perampok rumah mewah di kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar diringkus polisi. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku kabur dan bersembunyi di atas rumah warga. Polisi meringkus orang perampok rumah mewah saat tengah bersembunyi di salah satu rumah warga di perumahan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Proses penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku dikepung warga saat bersembunyi di atas atap rumah.
Dalam aksinya, pelaku berhasil mencuri harta benda serta mobil milik korban yang tengah ditinggal berlibur pada 30 Desember 2023 lalu. Sedangkan saat dibekuk, diduga pelaku hendak kembali ke rumah tersebut untuk mengambil barang berharga lainnya pada Kamis lalu. Saat ditangkap, Ardi sang pencuri masih berusaha mengelak perbuatannya. Sendiri Pak, jadi bukan Pak. Motorku saya bukan Pak. Kini polisi telah menyita barang bukti berupa mobil serta beberapa barang berharga. Pada saat melakukan penyelidikan pengembangan telah didapatkan mobil yang di-pick up oleh Jatanras Polrestabes Makassar. Kita lakukan pengejaran, ternyata yang bersangkutan tidak jauh dari TKP, jadi di lantai 3. Setelah kurang lebih 3 jam melakukan pengejaran, kita dapatkan pelaku, kemudian kita interogasi, polsek interogasi. Pada saat setelah diinterogasi, pada saat melakukan pengembangan mencari mungkin dari pelaku maupun barang bukti yang ada. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Mobil dengan kecepatan tinggi menabrak pemotor hingga tewas seketika di Kabupaten Sinjai. Diduga pengemudi mobil mengantuk saat menabrak pengendara motor. Polisi telah menahan sopir mobil yang menabrak korban. Diduga mengantuk, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak pemotor di Jalan Trans Sulawesi pada Jumat lalu. Korban bernama Arifin tewas di tempat akibat mengalami luka parah pada bagian kepalanya. Hasil olah TKP Laka Lantas Polres Sinjai, tabrakan maut itu terjadi dari arah yang berlawanan. Diduga supir minibus ngantuk dalam kecepatan tinggi hingga tak bisa mengendalikan kemudinya dan menabrak pemotor. Kondisi sepeda motor milik korban pun hancur pada bagian depan. Di mana dari kejadian ini pengendara sepeda motor mengalami luka-luka yang cukup serius dan meninggal dunia. Dari olah TKP bahwa kendaraan ini berlawanan arah, bahwa mobil Mitsubishi Mokon nomor polisi DD 1734 ini bergerak dari arah selatan, yaitu dari arah Bulukumba menuju arah Sinjai, sedangkan sepeda motor bergerak dari arah berlawanan, dari arah kota Sinjai menuju ke arah selatan. Untuk kejadiannya sementara kami masih dalami. Korban kini telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sementara sopir minibus masih dalam proses pemeriksaan penyidik Lantas Polres Sinjai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Diduga tersambar petir, seorang guru ditemukan tak bernyawa di tengah sawah miliknya di Kabupaten Pangkep. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan topi dan sarung korban yang terbelah menjadi 2 akibat petir. Pria bernama Muhammad Arsyad ditemukan warga sudah tak bernyawa di tengah sawah miliknya di Kabupaten Pangkep. Pria yang berprofesi sebagai guru itu diduga tewas akibat tersambar petir saat hendak menanam bibit padi. Kondisi saat itu sedang hujan deras, korban berpamitan ingin menanam bibit padi. Kecurigaan sang istri muncul saat suaminya tak kunjung pulang hingga larut malam. Istri korban meminta bantuan warga untuk mencari sang suami sampai akhirnya ditemukan sudah tewas dalam kondisi tengkurap. Sang istri hanya bisa meratapi kematian suaminya. Awalnya ini korban pergi ke sawah sekitar pukul 14.30, namun sampai saat setelah besar korban juga belum kembali ke rumah sehingga pihak keluarga mencari korban. Ditemukanlah korban ada di pesawahan dengan kondisi tidak aman. Ini indikasi apa sebenarnya? Indikasi sementara korban tersambar petir. Sambar petir. Oh, pada saat itu hujan deras kayak? Ya, memang hujan. Dari hasil olah TKP, polisi dan tim medis menemukan beberapa luka lecet pada bagian tubuh korban. Polisi juga menemukan topi dan sarung korban yang terbelah diduga tersambar petir. Korban pun diduga tewas karena tersambar petir.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.